Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri pertama dari saya sendiri yaitu Muhammad Ridho dengan NIM L1B023077. Dengan saya Satrio Wijadana NIM 70. Aku Anissa Eka Ramadhani NIM L1B023061. Aku Tika Widastuti dengan NIM 084. Saya Fania Maharani NIM 95. Saya Alfiani Dwi Hartiti dengan NIM 071. Saya Rizky Putra NIM 082. Saya Gusti Pangestu dengan NIM 051. Acara yang pertama yaitu pengenalan bahan. Di sini ada beberapa bahan yang akan digunakan untuk komposisi pakan. Yang pertama yaitu tepung jagung, tepung ikan, dedak halus. Selanjutnya yang warna merah itu premix, lalu CMC, onggok singkong, dan yang terakhir minyak ikan. Untuk di sini yang di sebelah kiri itu adalah bahan yang sudah dihaluskan. Bisa terlihat perbedaannya dari tekstur dan warnanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan acara 2 yaitu pembuatan tepung. Oke teman-teman, jadi bahan pembuatan pelet ikan memiliki peran penting dalam menyediakan kandungan nutrisi yang tepat untuk pakan ikan. Pemilihan bahan pakan baku yang berkualitas dan tepat akan mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikan, sekaligus meningkatkan efisiensi pakan. Dalam pembuatan pelet ikan, bahan-bahan seperti tepung ikan, dedek, tepung jagung, dan sumber protein lainnya harus dipilih dengan cermat agar memenuhi kebutuhan nutrisi ikan secara seimbang. Selain itu, proses pembuatan pelet juga harus mempertimbangkan faktor seperti tekstur dan ukuran pelet agar sesuai dengan jenis ikan yang dipelihara. Metode pembuatan tepung pada acara kedua yang pertama yaitu tepung di blender sampai halus, kemudian diayak menggunakan saringan. Setelah semua bahan selesai dihaluskan, selanjutnya ditimbang sesuai dengan perhitungan kebutuhan protein dalam pelet yang ingin dibuat. Untuk membuat pelet dengan kandungan protein 26%, kelompok kami menggunakan tepung ikan sebanyak 146 gram, dedak halus 39 gram, binder atau CMC 10 gram, kemudian premix 2 gram, dan terakhir minyak ikan 2 gram. Setelah pembuatan tepung, kita dilanjutkan Acara 3 yaitu pembuatan pelet. Pembuatan pelet dimulai dengan mencampurkan bahan. Yang pertama memasukkan CMC, lalu dedak halus, kemudian tepung ikan. Setelah 3 bahan tercampur, lalu masukkan air sedikit demi sedikit. Setelah itu ditambahkan premix dan yang terakhir minyak ikan. Perlu diketahui,
Dalam mencampur bahan kering, itu harus bertahap dan merata dari bobot yang paling ringan ke bobot yang paling berat. Kemudian, air yang digunakan sebesar 30-40% dari bobot keseluruhan. Setelah adonan dingin, barulah premix yang menjadi vitamin dan mineral, juga minyak ikan dicampurkan.
Adonan diaduk secara homogen, kemudian dimasukkan dalam alat pencetak pelet untuk mendapatkan ukuran diameter yang sesuai. Kemudian adonan dibuat menjadi bulat secara tradisional menggunakan tangan. Hasil bulatan pelet ditampung dalam tampah. Jadi setelah kita melakukan acara 1, 2, 3, kita melakukan Selanjutnya kita akan melakukan uji fisik pakan yang setelah kami buat dari acara sebelumnya. Terdapat dua jenis pengamatan. Yang pertama, pelet yang dikeringkan dalam oven dan pelet yang dikeringkan dengan sinar matahari. Pada acara keempat uji fisik pelet, dimulai dengan mengisi gelas dengan air sebanyak 3/4. Selanjutnya, ambil 10 butir pelet, kemudian masukkan ke dalam gelas. Lalu dicatat waktu pelet tenggelam dan waktu pelet hancur. Dengan cara yang sama, dilakukan pengujian kepada pelet komersil untuk dibandingkan. Berdasarkan hasil praktikum acara 4, dapat diberi kesimpulan bahwa pelet kami termasuk kategori dalam pelet tenggelam. Berdasarkan referensi Putri et al. 2022, pelet tenggelam cocok untuk jenis ikan yang hidup di dasar kolam, seperti ikan bawal dan tilapia.
Lalu untuk stabilitas pelet, kami hancur ketika sudah 24 jam di dalam air. Menurut Yulianto 2018, pelet bisa menjadi tidak terapung karena beberapa faktor. Yang pertama, kandungan air. Pelet dengan kandungan air yang tinggi cenderung lebih berat dan akan tenggelam lebih cepat. Yang kedua, bahan baku. Komposisi bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pelet juga mempengaruhi daya apungnya. Misalnya, bahan yang lebih padat seperti dedak halus dapat membuat pelet lebih berat. Yang terakhir, teknik pembuatan. Teknik pembuatan yang tidak tepat seperti pemotongan dan pengukusan yang tidak merata dapat menyebabkan pelet yang tidak merata dan berdampak pada daya apung pelet. Berdasarkan referensi utama et al 2020, pelet dengan daya apung dan stabilitas yang baik adalah indikator kualitas yang baik untuk pakan ikan. Artikel tersebut menekankan pentingnya menggunakan bahan yang tepat dan teknik pembuatan yang baik. Nah, jadi itu proses pembuatan pakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga ilmunya bermanfaat. Berkata.